Tutorial pengisian usulan pengembangan kompetensi pada Sistem Informasi Pengelolaan dan Pelayanan ASN. Sobat ASN, tahukah Anda bahwa PP 11 tahun 2017 yang telah diubah dengan PP 17 tahun 2020 mengamanatkan setiap ASN untuk melakukan pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun. Mari usulkan pengembangan kompetensi yang ingin Anda ikuti dalam SIP ASN. Caranya, ikuti saya. Buka halaman web sipasn.simpak.grobogan.go.id/beta. Lakukan login dengan memasukkan username dan password. Username berupa NIP. Pada menu pengembangan kompetensi, terdapat dua menu, yaitu usul pengembangan kompetensi dan verifikasi pengembangan kompetensi. Usulan pengembangan kompetensi diinput oleh masing-masing ASN, baik pelaksana maupun pejabat, dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, klik usul pengembangan kompetensi. Yang kedua, klik buat baru, maka akan muncul seperti di bawah ini. Lakukan pengisian usulan pendidikan formal lanjutan jika ingin melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi. Lanjutkan pengisian pada pengembangan kompetensi yang sudah pernah diikuti dengan memberi tanda centang pada jenis pengembangan kompetensi yang sudah pernah dilakukan. Pada pelatihan teknis atau fungsional, akan muncul jenis pelatihan teknis atau fungsional yang wajib diikuti pada jabatan tersebut. Jenis pelatihan ini akan berbeda-beda sesuai dengan jabatan ASN. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian pada usulan pengembangan kompetensi diri. Usulan pengembangan kompetensi diri terdiri dari 3 usulan, yaitu usulan pelatihan manajerial, berupa pelatihan kepemimpinan pengawas, administrator, dan PKN tingkat 2. Usulan pelatihan teknis atau fungsional, yaitu usulan pelatihan teknis atau fungsional berdasarkan kebutuhan organisasi. Untuk mengetahui jenis pelatihan yang harus diikuti pada jabatan tersebut, ketik wajib, maka akan muncul jenis-jenis pelatihan yang harus diikuti oleh ASN pada jabatan tersebut. Setiap ASN dapat memilih lebih dari satu jenis pelatihan. Pengembangan kompetensi lainnya berupa BIMTEK, sosialisasi, webinar, atau jenis pengembangan kompetensi lainnya yang akan diikuti oleh ASN. Usulan ini dapat lebih dari satu jenis. Setelah usulan pengembangan kompetensi diri diisi, dilanjutkan dengan pengisian pejabat pemverifikasi usulan pengembangan kompetensi. Pejabat pemverifikasi usulan adalah atasan langsung ASN atau pejabat lain yang ditunjuk. Langkah selanjutnya, klik simpan untuk menyimpan usulan pengembangan kompetensi. Sampai di sini usulan pengembangan kompetensi ASN selesai. Verifikasi pengembangan kompetensi. Verifikasi atas usulan pengembangan kompetensi dilakukan oleh atasan langsung ASN yang bersangkutan. Verifikasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Atasan langsung login ke dalam sistem. Pilih verifikasi pengembangan kompetensi.
Setelah itu akan muncul usulan pengembangan kompetensi dari satu atau beberapa ASN. Untuk melakukan verifikasi, klik aksi dan lanjutkan verifikasi usulan. Untuk melakukan verifikasi, klik tanda panah pada item status. Kemudian pilih disetujui atau ditolak. Jika memilih ditolak, maka perlu ditulis alasan penolakannya. Kemudian klik simpan. Verifikasi kemudian dilanjutkan lagi untuk usulan jenis pengembangan kompetensi lainnya. Sekian video tutorial pengisian usulan pengembangan kompetensi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semangat dan sukses, tingkatkan terus kompetensi ASN kita. Bersama kita bisa.